Orang tua semua pun orang tua itu memiliki anak itu cita-cita itu pasti ingin anak terbaik daripada orang tuanya. Ya. Welcome. Oke, kali ini aku lagi bareng dengan Om Sunardi. Ini salah satu orang tua saya yang berhasil. Menurut saya ini berhasil ya Om ya. Berhasil dalam mendidik dan mengajarkan anak-anaknya sampai saat inilah. Udah bisa jadi, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pegawai negeri. Nah, itu Om. Itu yang bakalan kita sharing. Apa rahasianya? Gimana sih orang-orang tua yang zaman dulu ya? Yang dulu-dulu ini gimana kok supaya bisa mendidik anak itu dengan baik dan benar? Menurut Om gimana tuh caranya? Kalau menurut aku, terutama itu kuncinya percaya dengan yang menciptakan kepada kita, yakni Tuhan atau Allah. Itu kuncinya. Kuncinya percayalah Om sama Tuhan. Tapi kan nggak semata-mata ketika kita percaya sama Tuhan, langsung Tuhan yang akan mendidik anak kita, enggak Om. Kan ada tuh step-stepnya tuh. Misalnya kayak berarti Om ini mengutamakan dulu mengaji lah ibaratnya ya Om ya. Tentu. Terus anak-anak zaman sekarang ini kan gimana ya? Berbeda lah menurut saya dengan orang-orang zaman dulu. Secara etika Om, secara etika. Kalau secara etika, kalau masalah keberanian, kecerdasan itu termasuk kuakui secara betul memang cerdas anak sekarang. Tetapi itu ada tetapinya kalau bagi aku, gitu. Terutama tadi yang kukatakan tadi pertama tadi, kalau saat dimanapun, kemanapun, itu kalau percaya dengan yang pencipta, yakni Allah, itulah dibawa kemanapun. Jadi takutnya bukan takut dengan kepada sesama manusia, terutama takut dengan diri kita sendiri. Pasti ada balasannya dengan Allah itu, apapun yang kita perbuat. Tuh. Jadi yang ditanamkan betul-betul itu sebenarnya agama itu ya. Iman ya. Kepercayaan iman. Ya memang orang itu banyak solusi masa sekarang itu. Memang aku percaya juga apapun yang diniatkan dengan betul-betul, dengan niat yang sesungguhnya, dengan hati orang itu masing-masing, Allah itu pasti mengabulkan. Pasti mengabulkan. Tapi itu ada tapinya. Resiko itu ada. Resiko baik terlarang dari larangan Allah atau yang dapat pahala itu kan ada. Istilahnya yang pernah disampaikan risalah kepada Nabi apa. Tergantung kita. Kemampuan kita tuh seberapa. Gitu. Tergantung. Jadi gini Om. Kalau dulu nih Om setuju nggak nih? Kan kalau dulu orang bilang nih, ada yang orang tuanya ngedidik anaknya sesuai dengan apa yang dia mau. Ada juga sesuai dengan kemauan orang tuanya Om. Maksudnya arahnya nih anaknya bapaknya pengennya anaknya mau jadi ustadz. Ya dididik nih jadi ustadz, harus jadi ustadz. Ada juga yang ngebiarin anaknya nih mau jadi apa gitu. Sesuai dengan keinginan anaknya. Itu bagus tak pendidikan kayak gitu tuh? Kalau pendidikan itu tuh penting menurut ilmu, intinya itu yang bisa bermanfaat, terutama dirinya sendiri, apalagi berbuat kepada sesama manusia. Itu bagus. Itu tergantung masing-masing anak tingkatannya itu memangnya sudah ada takdiran dari sana. Tapi kita itu cuman berusaha aja. Usahanya itu macam mana tuh Om? Ya usahanya yaitu kita seandainya anak itu, terutama diri kita sendiri. Kalau aku kuncinya itu terutama gini. Kalau waktu ngibadah, waktu kerja. Itu nggak ada lain, cuman itu aja.
gitu. Jadi memang benar-benar dikonsistenkan waktunya Om ya. Ya waktu itu terutama itu. Jadi nanti kalau itu kita itu perjalanan sudah bagus, insya Allah kita pun nggak minta itu Allah lebih tahu. Oh anak ini mungkin gini, maunya gini itu kita pun jarang aku minta-minta itu ya gitu kuncinya itu. Jadi kita seandainya kita jalan ke jodoh ya, contohnya aja kecilan. Jadi kita fokus hati-hati di jalan ini. Kita perhatiin kanan kiri, mau belok, jadi supaya selamat. Jadi kita nggak usah mikir sampai ke jodoh, nggak usah. Kita mikir perjalanan itu aja, fokus. Perjalanan itu, waktu perjalanan itu, kita pikir dulu. Supaya kita selamat. Nanti nggak usah kita pikir, udah nyampe ke sana. Terutama keselamatan itu. Gitu ya Om ya. Kalau sekarang kan gini Om, ya ibadahnya kan, waktu ibadah nih molor. Waktu kerja terus, ya kan? Jadi pas ibadah nih sesekali nih, jarang-jarang ibadah, ya Allah minta terus. Tapi nggak ada apa namanya, perjuangannya nggak ada. Itulah makanya ya kuncinya itulah. Seandainya kita seandainya contoh kecil-kecilan aja ya. Kita ngikut orang kerja. Tiap orang tuh punya peraturan masing-masing kerja apa, mulai kerja jam berapa, waktu istirahat jam berapa, itu aja kita jalani. Tapi kalau kita itu betul disiplin itu, terutama otomatis yang tuan rumah itu atau bos itu pasti, oh berarti anak disiplin, jujur. Itu sudah tertanam. Kita nggak usah minta-minta. Nanti bosnya sendiri yang bakalan ngasih lebih. Jadi bosnya tuh berpikir di situ, oh berarti anak itu kedisiplinan ada, kejujuran ada. Itu sudah berpikir sendiri. Oh berarti ini Om, menurut saya ini masalah hasil ya Allah yang menentukan gitu ya Om ya. Ya masalah yang menilai ya si bosnya lah yang menilai. Kita nggak usah mikirin bos nilai atau enggak gitu ibaratnya. Ya istilahnya kalau kita itu kalau berbuat sebaik maksimal mungkin ya secara disiplin jujur. Tapi kita kan bisa merasakan, oh aku sebulan ini gaji sekian. Misalnya kita itu terima enggak tuh. Jadi kalau kita nggak terima ya otomatis kita ya langsung protes sama bos atau ngomong bagus-bagus gimana kerja gini-gini supaya aku gitu. Ini kan ngomongin enak-enakan aja, tapi kalau dia itu kan berpikir juga. Gitu. Tapi kalau anak sekarang itu kebanyakan bukan gitu. Belum kerja, minta gaji sebulan berapa, nggak tahu kerjanya gimana kan nggak tahu. Itu. Terakhir pas diterima nggak sesuai keinginan bos. Nah, nggak sesuai dengan prosedur bos. Oh, saya tanya Om nih, waktu si Vicky, anak Omnya kan namanya Vicky nih, yang sekarang jadi polisi ya Om ya. Iya, iya. Nah, Vicky mau waktu dia masih pendidikannya dari sekolah dasar, sekolah SMP, SMK, itu kan sekolah dasar oke lah, nggak bisa milih nih, sesuai apa yang orang tua sampaikan sekolahnya di mana. SMP itu biasanya anak sekolah tuh SMP udah mulai milih Om. Waktu itu Vicky milih sekolahnya yang dia inginkan atau Om yang milih? Kalau waktu itu aku sebenarnya ngasih solusi sama dia. Terserah sekolah kemana aja. Memang zaman sekarang itu kalau dibandingkan seperti bapak dulu jauh. Zaman sekarang itu zaman kemajuan, masa canggih. Jadi kalau nggak ngikuti pelajaran masa sekarang, otomatis hidupnya itu masa depan itu kita otomatis gimana ya? Rabu-rabu, nggak jelas. Atau kita nggak bisa memilih atau ketinggalan masa sekarang ini. Jadi waktu sekolah itu aku pun nggak harus kamu sekolah gini, cuman minimal sekolah sekarang itu paling tidak itu tingkat atas minimal. Jadi pas masuk SMK nih, Vicky kan SMK-nya teknik mesin ya, Pak? Iya betul. Teknik mesin. Waktu memilih teknik mesin itu keinginan dia yang minta sama Om atau Om yang arahkan? Kamu sekolah mesin, kan ada juga orang tua gitu. Kalau aku ngasih solusi memangnya itu waktu SMP ya penting jalani sekolah SMP aja. Sudah SMK itu memangnya kan itu kan tiga penjuru kan. Nah, tapi aku itu ngasih saran gini, zaman sekarang itu kalau ngejar masalah mesin, kurasa itu enggak istilahnya untuk masa depan itu seandainya enggak jadi apapun, kalau dikembangkan kurasa itu masih bisa lah untuk perkiraannya menghidupi atau keluarga atau dirinya sendiri, terutama di situ. Nah, berhubung itu sudah tamat SMK itu, waktu itu kan memang ya orang tua istilahnya itu nggak mungkin orang tua semua pun orang tua itu memiliki anak itu cita-cita itu pasti ingin anak terbaik daripada orang tuanya.
Gitu. Memang cita-cita semua orang pun pasti gitu. Walaupun anaknya orang maling, anaknya orang pencopet, jambret pun nggak ada cita-cita. Oh kamu ingin jadi jambret? Nggak ada itu, nggak ada, Nggak ada ya Om ya? nggak ada. Cuman ya itu. Tapi terutama itu kita harus koreksi diri kita sendiri. Perbuatan kita itu gimana? Terutama dengan kewajiban yang pencipta tadi. Tapi kalau gitu kita jalankan, jadi walaupun kita tuh percayalah, kita cuma bisa rencana, mengarahnya kemana itu nggak tahu. Cuman sebenarnya kita itu cuma berusaha itu aja. Jadi nggak tahu nanti anakku jadi ini nggak ada. Memang aku jalani gitu aja. Jadi Om cuma ngejalaninnya, oh ada peluang ini, udah coba gitu. Contohnya gitu. Memang waktu itu waktu masih masa remaja, kalau anak sekarang tahu sendiri lah, itu Vicky kan kawan kamu. Cerita masa lalu. Ya masa lalu terbuka dikit tuh kan. Memang anakku itu semuanya itu hobi, masalah di motor itu memang hobi. Berarti, semuanya. Ya. Vicky, baik Agus, baik Ardi. Jadi Om tuh ke anak-anak itu Om kasih gambaran aja berarti ya? Iya. Kasih gambaran. Jadi bahwasanya oh ini nih nanti ini kalau kamu sekolah ini sampai ke depan beberapa tahun ke depan pun kemampuan ini masih bisa digunakan. Gitu perkiraan ya? Gitu, prediksi aku waktu itu kan di mesin, tapi ternyata kehendak Allah lain lagi. Nyatanya kan sekarang posisi tahu sendiri. Iya. Ternyata lebih baik ya kan, semua orang pengen yang lebih baik Om. Itu makanya itulah terutama memang kalau sebagai orang tua itu gimana perjalanan anak itu tetap kita awasi, tetap kita kontrol. Contohnya waktu masih masa-masa itu, SMK itu semua hobi motor aku ceritakan tadi. Yeah. Jadi kalau aku kadang-kadang di sini tutup. Kadang-kadang anak main sama grup kamu itu kan banyak tuh, Batam Center apa itu kan. Aku kadang-kadang ya tetap di rumah. Oh, di ini Om ya, dipantau ya Om ya? Iya tetap. Bukan aku pantau dengan mata aja, jadi aku jalankan betul. Tetap pura-pura buka, dia berangkat pergi kemana, jadi aku udah tutup, aku ikuti. Jadi keluar itu anehnya itu. Itu sekongkolnya anak sekarang itu kuat. Ini bawa saya nih namanya. Bukan bawa istilahnya kan demi untuk pelajaran. Memang kenyataan kan gitu. Aku pengalamannya gitu ya. Jadi kalau ketemu anehnya itu, jadi kalau seandainya ke Batam Center itu ya, aku itu belum ketemu sama anak aku sendiri, itu sudah kasih tahu, ada orang tamu di sana itu ada berita gitu. Karena kan kami banyak mata-mata Om. Itu makanya di sini tuh, aku pun heran juga. Walaupun masih bocah kami ini masih banyak mata-mata. Wih, itu di situ. Di waktu itu memang ada kutanya itu anak di Batu Aji itu. Pas ada mau balapan itu kalau nggak salah yang Agus mau joki. Lalu itu berhubung aku tahu gitu, jadi itu nggak jadi. Jadi anak Batu Aji itu dia tuh ngoceh. Waktu itu kan balapan kan kalah itu, rombongan kita ini kalah. Itu ada yang bilang, oh itu jokinya sebenarnya bukan dia, jokinya tuh yang ini. Tapi dia tuh entah ngapain kok nggak joki. Nah, anak itu lalu lu korek itu sampai habis, itulah dari posisi anak itu tadi aku tahu semua. Jadi sebelumnya nggak tahu itu. Sekarang kan dirahasiakan. Si masalah hobi anak itu, aku pun istilahnya juga apa ya, cuman ngasih saran aja. Kalau bisa itu, masalahnya aku kasih gambaran yang secara dalam lah. Kalau kamu itu hobi joki motor atau gimana pun, cari prestasi masalah itu, risiko itu besar. Ya memang kalau sekarang seandainya ada kecelakaan gitu, mungkin bapak masih hidup, masih bisa mampu lah ngasih makan. Tapi kelanjutannya pikir secara dalam. Kalau dirimu sampai cacat, bapak sudah nggak ada, itu kamu nanti baru menerima penyesalan yang sudah kamu jalani. Kalau kamu nggak mau merubah masalah itu. Oh, jadi itu aja. Dikasih nasihat lah, ya. Kasih masukan supaya dia berpikir lagi gitu ya. Nggak pernah aku marahi anak-anak itu sampai aku hajar, aku pukul, nggak pernah aku. Nggak pernah. Tanya aja sama anak-anak itu, nggak pernah. Cuman aku kasih saran, kelanjutannya itu begini, akhirnya begini, gitu. Waktu daftar polisi ini aja, anakku ini, memang mintanya kalau waktu kan di polisi. Gitu. Itu aja masih hobi motor itu jam ya nongkrong di bengkel itu kalau nggak percaya tanya aja sama anak itu aku kalau bohong waktu rumah itu masih panggung sini jadi aku panggil besok itu pendaftaran terakhir itu yang begitu pokoknya kamu itu kalau saran bapak itu mampu masih bisa
coba-coba aja daftar. Tadi kembali ke tadi Om, Heeh. jalan aja dulu. Heeh. Jadi masalah itu perjalanan si Piki ini daftar aja. Masalah jadi tidak itu tergantung Allah. Kita memang manusia tuh harus berusaha. Jadi kalau kita itu punya cita-cita, sudah kita daftarkan, kita berusaha, nggak bisa. Jadi kita pun yang seakan-akan, wah percaya ini berarti nasib aku. Jadi kalau kita punya cita-cita bagus, pokoknya kita jalani aja. Selama itu baik ya Om. Iya, selama istilah nggak menentang dengan syariat, tentang agama, entah apalah, pokoknya nggak melarang sesama manusia. Jalani aja. Masalah jadi tidak itu nanti itu. Jadi kita itu ada kepuasan kalau udah berusaha itu. Gitu. Gimana?